Pernah kepikiran gak sih gimana caranya dapat duit dari sosial media? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas. Ini bukan teori doang ya, tapi bener-bener panduan praktis yang bisa langsung kamu coba. Yuk, kita mulai. Aku tahu pasti sering banget kan dengar omongan kayak harus punya jutaan followers dulu baru bisa dapat duit. Well, kabar baiknya itu cuma mitos guys, beneran. Lupakan dulu deh angka-angka fantastis itu. Nah, pertanyaannya jadi kalau bukan soal jumlah followers, terus apa dong rahasianya? Kuncinya itu ada di strategi dan konsistensi. Bukan cuma soal jadi viral sesaat. Dan tenang aja, kita bakal bedah semuanya satu persatu. Yap, kamu nggak salah dengar. Kamu bisa banget mulai dengan followers yang kamu punya sekarang juga. Kuncinya itu bukan seberapa banyak, tapi seberapa dalam koneksi kamu sama audiens. Dan yang paling penting, seberapa konsisten kamu kasih sesuatu yang berharga buat mereka. Oke, biar nggak pusing 7 keliling, aku udah siapin nih kerangka kerjanya. Anggap aja ini kayak Google Maps kamu. 5 langkah simpel yang bakal nuntun kamu dari nol sampai beneran dapet cuan pertama. Jadi, ini dia 5 langkahnya. Pertama, kita tentuin niche dan platform. Kedua, bangun personal brand. Ketiga, pilih strategi monetisasinya. Keempat, pakai tools yang pas. Dan yang kelima, yang paling penting nih, hindari kesalahan-kesalahan umum. Oke, langsung aja kita gas ke langkah pertama. Step pertama ini benar-benar fondasinya, niche atau topik spesifik. Gini deh, jangan pernah coba-coba nyenengin semua orang, nggak akan bisa. Fokus aja ke satu bidang di mana kamu bisa jadi jagonya, biar kamu bisa narik audiens yang pas. Masih bingung mau ngebahas apa? Tenang, di sini ada beberapa contoh niche yang udah terbukti basah alias nguntungin. Ada soal kebugaran, keuangan pribadi, parenting, teknologi, sampai masak-masak. Coba deh, pilih yang paling kamu banget dan yang kamu emang ngerti. Nah, kalau niche udah dapat, sekarang platformnya. Tiap platform itu punya jiwanya masing-masing loh. Kamu suka bikin video pendek yang seru dan cepet? Ya udah, TikTok tempatnya. Lebih suka cerita lewat foto yang estetik? Instagram jawabannya. Saranku, kuasai dulu satu platform, jangan serakah. Oke, niche dapat, platform udah. Langkah kedua, bangun personal brand yang kuat. Ini bukan soal logo atau warna-warni ya, tapi lebih ke soal apa sih yang orang ingat pas dengar nama kamu? Dan semuanya itu, percaya nggak percaya, dimulai dari bio profil kamu. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Kelihatan banget kan, bio yang B aja cuma bilang hobi masak. Udah, tapi bio yang bagus itu jelas. Saya bantu mahasiswa masak sehat di bawah 15.000 per hari. Wow, pakai aja formula aku bantu siapa untuk dapat apa. Dijamin bio kamu langsung naik kelas. Terus gimana caranya biar orang percaya sama kita? Kuncinya, kasih, baru minta. Ini yang namanya aturan 80/20. 80% konten kamu itu harus ngasih value. Bisa tips, edukasi, hiburan. Nah sisanya yang 20% baru deh buat promosi. Adil kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Cuan! Duitnya dari mana? Haha, ada banyak banget caranya kok. Kamu nggak harus pilih satu, tapi ada baiknya kita mulai dari yang paling gampang buat pemula. Cara paling gampang buat mulai nih, affiliate marketing. Gampangnya gini, kamu cuma promosiin produk orang lain yang emang kamu suka. Terus kalau ada yang beli dari link khusus kamu, boom, kamu dapat komisi. Platform kayak Shopee atau TikTok affiliate bikin ini jadi gampang banget. Terus potensinya berapa sih? Nah, di sini ada gambarannya. Tapi ingat ya, ini bukan jaminan pasti dapat segitu. Ini lebih ke estimasi realistis apa yang mungkin bisa kamu capai. Kuncinya ya balik lagi, konsistensi dan kualitas konten. Itu yang nentuin kamu ada di angka bawah atau atas. Cukup teorinya, sekarang waktunya praktek. Biar kamu nggak bingung dan overwhelmed, kita bakal pecah jadi rencana 30 hari yang super praktis. Ini langkah-langkah nyata yang bisa kamu mulai, ya hari ini juga. Gini nih timelinenya. Minggu pertama dan kedua, fokus kamu cuma satu. Beresin profil dan posting konten tiap hari. No excuses. Terus, minggu ketiga dan keempat, fokusnya pindah ke interaksi. Balesin semua komen, semua DM. Nah, baru deh di bulan kedua, kamu boleh mulai daftar-daftar program afiliasi. Pelan-pelan, tapi pasti. Anggap aja ini PR buat kamu. Coba di screenshot deh, ini 6 hal yang wajib kamu lakuin buat mulai. Setiap poin ini dirancang biar kamu punya momentum dan gak mandek di tengah jalan. Actionable banget kan?
Gini ya, mulai itu gampang. Yang susah itu konsisten dan bertahan. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal ngomongin soal mindset dan kebiasaan. Ini nih yang ngebedain kreator yang sukses jangka panjang sama yang cuma anget-anget di awal doang. Ini dia nih, jebakan-jebakan Batman yang sering banget bikin orang gagal. Postingnya suka-suka, ngejar viral mulu tapi lupa ngasih value, promosi mulu, nyuekin audiens, dan gak pernah ngecek analitik. Coba deh hindari semua ini, dijamin kamu udah jauh di depan. Oke, kita simpulkan ya. Kunci pertama yang harus dipegang, konsistensi itu lebih penting dari viral. Serius, viral itu senangnya sesaat, tapi audiens yang loyal itu dibangun karena kamu nongol terus setiap hari. Kunci kedua, value itu lebih penting dari jumlah followers. Mendingan punya 100 followers yang beneran nyimak daripada punya 100.000 tapi isinya cuma angka doang. Dan yang paling krusial, interaksi jauh lebih penting dari reach atau jangkauan. Komunitas kecil yang aktif itu hartamu. Jadi jangan cuma ngomong ke mereka, tapi ngobrol bareng mereka. Bangun percakapan, bukan panggung. Jadi, intinya apa? Mulai sekarang. Ilmunya udah ada, petanya udah di tangan. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai? Postingan pertamamu itu cuma berjarak 24 jam dari sekarang. Kira-kira mau posting apa?